Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melakukan kegiatan UPA kita, kegiatan BPI kita. Semoga kegiatan halakoh kita atau BPI kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzmah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu berkaitan dengan materi stress management atau mengelola stres. Tujuan dari materi ini adalah agar kita semuanya bisa mengenal ya di antara penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik untuk mengelola stres. Dan selanjutnya ya, kita bisa mampu mengendalikan atau menguasai diri kita dari sifat sikap stres dalam kehidupan kita ya, yang tentunya senantiasa berbagai kendala ataupun masalah itu akan kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Ifafillah, apa itu stres ya? Stres ini adalah sebuah reaksi ya, sebuah reaksi setiap individu terhadap tuntutan lingkungan ya, yang tidak dapat diatasi secara pasti, baik reaksi pikiran ya, perasaan dan fisik ya. Atau stres ini adalah suatu keadaan di mana mental kita ini merasa lelah ya, atau kelelahan mental. Di mana stres itu ya? Stres ini tentunya kita bisa temukan di dunia pastinya ya, karena kita hidup di dunia ya. Tentunya ketika kita di dalam rumah tangga ya, di dalam dunia kerja ya, ataupun dimanapun ya, yang kita berhadapan dengan sebuah masalah, itu potensi stres itu akan bisa terjadi. Nah, stres ini atau tingkat stres ini adalah berbanding lurus dengan tingkat aktivitas pikiran kita ya. Ifafullah. Ada beberapa kategori stres ya, yaitu stres yang positif dan stres yang negatif. Dan yang ketiga ya, stres negatif menjadi stres yang positif. Nah, stres negatif itu adalah stres yang menyebabkan hidup kita tidak bergairah ya. Tidak bergairah dan lesu ya, semakin lesu. Nah, ini dampaknya tentunya akan menimbulkan permasalahan, diantaranya rasa cemas ya, depresi ya, dan gangguan fisik ya. Kemudian stres yang positif ini yaitu stres yang mendorong kita ya lebih proaktif ya, atau lebih memacu alam pikiran kita untuk menghadapi masalah yang terjadi ya, menjadi sebuah kekuatan ya. Artinya memotivasi kita untuk terus maju ya. Jadi walaupun kita stres ya, tetapi itu memacu kita untuk terus maju gitu ya, terus berkembang. Nah, yang ketiga tadi stres negatif menjadi stres positif. Maksudnya kita melihat bahwa kegagalan
masa lalu atau kegagalan kemarin itu bisa saja ya menyeret diri kita menjadi dalam kondisi stres yang negatif ya. Tetapi tentunya bagi kita yang berpikir besar, yang memiliki pemikiran besar ya, hal tersebut ya bisa dikatakan bisa kita arahkan, maksudnya ke arah yang situasi negatif atau positif, maaf, dimana sesuatu itu bisa kita arahkan ke hal yang positif, bahwa hal-hal positif yang dan membangun tentunya ya, yang akan menggantikan suasana hati dan pikiran kita. Nah, di antara analisa-analisa penyebab kegagalan ini misalnya mulai dengan bahwa tujuan agar kegagalan itu jangan sampai terulang lagi ya. Kemudian tentunya kegagalan itu akan menjadi sebuah pelajaran ya, dan bisa menjadi sebuah koreksi kita untuk melangkah ke hari esok. Nah, jadi dengan pikiran positif ya, itu akan memacu manusia untuk menjadi lebih baik ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa stres negatif ini jika di-manage atau di-manage dengan baik tentunya ya, akan menghasilkan stres yang positif. Dampak stres ini tentunya sangat beragam ya, baik berupa gangguan fisik, gangguan psikologis ya, ataupun gangguan perilaku. Gangguan fisik misalnya kita sering berkeringat gitu ya, jantung berdebar ya, kemudian meningkatnya kadar kolesterol ya, kemudian lari ke saluran pencernaan, kemudian suplai udara ya, gangguan kulit, kemudian tekanan darah. Nah, kemudian efek gangguan dari psikologis misalnya kita mudah lupa, insomnia ya, susah tidur, mudah marah ya, kemudian kebiasaan makan berubah, dan gangguan perilaku misalnya ya, lebih sensitif gitu ya, kemudian produktivitas naik turun gitu ya, perilaku berubah menjadi kasar misal gitu. Mengapa kita stres? Ya tentunya banyak faktor ya, faktor lingkungan, faktor organisasi kita bekerja ya, faktor diri kita. Faktor lingkungan misalnya bisa karena ketidakpastian ekonomi ya, ketidakpastian politik ya, gagap teknologi, macet di lalu lintas misalnya. Makanya banyak saudara-saudara kita di jalan raya itu kesenggol dikit marah gitu ya. Bisa karena birokrasi, kita tidak puas dengan birokrasi pemerintahan misalnya gitu. Atau faktor organisasi ya, atau lembaga misal kita di tempat kita kerja. Misalnya overload ya, gangguan komunikasi dengan unit lain misalnya, atau divisi yang lain misalnya. Atau bisa juga karena pengaruh pimpinan yang otoriter ya, kemudian atau perubahan yang mendadak dari sebuah organisasi, sebuah sistem dan organisasi. Nah, fakta diri kita atau faktor dari dalam diri kita misal ya. Jadi penyebab stres dari faktor dari dalam diri kita ya, bisa berupa problem keluarga, masalah salah mengelola hidup kita ya, kemudian target kita tidak realistis ya, kondisi keluarga yang tidak harmonis misalnya, dan kebiasaan buruk misal. Nah, bagaimana kita ya mampu memanajemen stres kita ya, bagaimana kita memanage stres kita ya, karena akibat dari stres ini tentunya kita sangat merugikan gitu ya. Dengan stres ini tadi ya, kita bisa kehilangan kendali dan seterusnya. Oleh karenanya stres ini perlu kita manage ya, atau dalam istilah manajemen itu ada istilah planning, organizing, actuating ya, dan controlling atau PWAC biasanya, POAC.
Nah, bagaimana menerapkan POAC ini dalam memanage stres ya? Yang pertama tentunya dalam setiap kehidupan kita ini harus terpola ya, pola makan, pola tidur ya, pola kegiatan aktivitas dan pola pikir dan seterusnya. Ya, jadi dalam aktivitas kita, kehidupan kita ini harus kita atur, kita manage sebagaimana sedemikian rupa ya, agar lebih teratur gitu. Nah, bukan juga agar jangan sampai kehidupan kita ini mengalir seperti air ya gitu. Kemudian bagaimana kita ya berupaya menjauhkan diri kita dari sikap stres ini atau sifat stres ini. Ya. Yang pertama, kita bisa menjaga selalu kondisi tubuh ya. Dengan cara apa ya? Tentunya mengkonsumsi makanan yang sehat gitu. Yang kedua, tidur dan istirahat yang cukup ya. Karena tidur merupakan salah satu terapi untuk mengurangi kemarahan, kesedihan gitu ya. Karena tidur memberikan kesempatan pada otak kita untuk kembali refresh, kembali relax ya. Alhamdulillah, yang selanjutnya kita bisa untuk menjaga manage stres itu, kita mengelola stres itu ya, kita bisa melakukan olahraga yang teratur ya. Kalau disebutkan minimal kita 30 menit lah sehari itu harusnya. Yang benar-benar olahraga ya, tidak cuma hanya sekedar jalan atau apapun gitu ya, atau mungkin cuma hanya sekedar naik motor apalagi gitu ya. Karena apa? Biasanya memang orang yang berolahraga ini biasanya lebih kelihatan fit ya, kelihatan bahagia ya. Yang berikutnya, yang keempat, bisa dengan selalu berpikir positif ya. Karena memang cerminan dari tindakan kita ini adalah tindakan positif ya. Tindakan positif berasal dari pikiran yang positif ya. Tindakan yang negatif berasal dari pikiran yang negatif. Ya, oleh karena tidak ada orang yang berhasil dalam hidupnya kalau selalu berpikir negatif ya. Baik pada diri kita maupun kepada orang lain. Nah, kita bisa manage stres ini, bisa kita hal yang bisa kita lakukan selain itu adalah melakukan hobi ya, atau hal-hal yang kita senangi ya. Karena dengan melakukan hal yang kita senangi ini, kita bisa membuat kita rileks ya, rileks sejenak lah, minimal melupakan rutinitas atau masalah yang ada. Itu ya. Jadi jika ada punya hobi itu bisa dilakukan. Dan yang berikutnya, jangan terpaku pada rutinitas. Nah, kadang ini kita terjebak pada rutinitas yang kadang menjemukan gitu ya. Kita harus mulai memberikan sedikit perubahan misalnya gitu ya, atau modifikasi ya kita. Apalagi kita di dunia pendidikan ini kadang rutinitas itu berulang terus tiap tahunnya. Nah, oleh karenanya kita bisa merubah misalnya dengan cara penampilan kita gitu ya, lebih baru misalnya gitu ya, memperbarui penampilan kita misal gitu. Jadi tidak monoton ya. Yang selanjutnya murah senyum. Nah, tertawa lepas ya, bersunda gurau misalnya gitu ya dengan teman-teman kita ya. Oleh karenanya alakoh kita ini atau BPI kita ini bisa jadi sarana kita untuk menghilangkan stres kalau menurut saya ya. Jadi kita beralih dari tempat yang tadinya mungkin kurang kondusif ya, atau memiliki kerawanan tingkat stres yang tinggi gitu ya. Kemudian kita rehat sejenak ya, untuk melakukan saling mengingatkan satu sama lainnya. Nah, yang tentunya yang tidak kalah penting adalah yang ke-8 adalah
beribadah dan berdoa, karena kita sebagai seorang muslim ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa-doa kita. Nah, ifafillah rahimakumullah ya. Jika 8 hal tadi ya bisa kita lakukan dengan baik ya, insya Allah stres ini akan jauh dari kehidupan kita ya. Kita akan lebih bersemangat dalam melakukan setiap aktivitas dan keberhasilan pun biasanya akan menunggu kita. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan ya, bagaimana kiat-kiat kita untuk terhindar dari stres lah gitu ya. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang yang bahagia. Nah, saya ingat betul ketika di SBC ya, apa kabarnya semuanya? Ya, semuanya menjawab bahagia. Bagaimana bahagianya? Nah, dengan ekspresi yang macam-macam. Itu ternyata mampu mengalihkan rasa stres kita. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.